Shalom. Hari ini juga kita akan merenungkan Injil Yohanes. Teksnya pasal 2. Hari ini pasal 2 ayat 1 sampai 12. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Ibu Yesus meminta tolong kepada Yesus karena anggur hampir habis di tempat perkawinan. Tetapi Yesus menjawab, "Saatku belum tiba." Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 12. Ketika pelayan-pelayan taat dan melakukan sesuai dengan perintah Yesus, air menjadi anggur. Kesimpulan hari ini, Yesus, ibunya, dan murid-muridnya datang ke perkawinan di Kana. Dan ketika anggur hampir habis, ibu Yesus meminta tolong kepadanya. Sekalipun Yesus menjawab, "Saatku belum tiba," ibunya berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yesus juga hanya berkata kepada mereka, "Isilah tempayan-tempayan dengan air, dan cedonglah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Dan mereka tetap taat dan melakukan sesuai dengan itu. Ibu Yesus dan pelayan-pelayan dalam pesta perkawinan cukup berfungsi untuk Yesus berbuat tanda yang pertama. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus datang ke perkawinan di Kana. Kedua, ketika ibunya meminta tolong, ia berkata, "Saatku belum tiba." Ketiga, namun Yesus berkata kepada pelayan-pelayan akan mengisi tempayan-tempayan, dan air di dalam tempayan menjadi anggur. Ajaran bagi kita. Pertama, ketika anggur hampir habis di dalam pesta perkawinan, ibu Yesus meminta tolong kepada Yesus. Kedua, sekalipun Yesus menolak permintaan ibu langsung berkata kepada pelayan-pelayan, "Taatlah kepadanya." Ketiga, pelayan-pelayan taat dan melakukan sesuai dengan perkataan Yesus, dan terjadinya mujizat. Keempat, pemimpin pesta dan tamu-tamu menikmati anggur baru ini. Kelima, murid-muridnya percaya kepadanya dengan tanda pertama ini. Ya, sekalipun Yesus Kristus katakan belum tiba saatnya, namun ibu Yesusnya tetap sepertinya paksa tetap berkata kepada langsung pelayan-pelayan, dan Yesus juga menolongnya. Ini maksudnya sebelum hal itu, sebenarnya Yesus Kristus telah berbuat demikian itu tentang ini. Dan ibu Yesus sudah tahu tentang itu. Sebenarnya ini sangat penting. Sejak masa kecil sampai masa ini, ibu Yesus tetap memelihara Yesus supaya tidak dihalanginya untuk pelayanan Tuhan. Dan ibu sudah tahu saatnya sudah tiba, karena Yesus sudah keluar dan sudah ada beberapa murid-muridnya, sehingga ibu Yesus sudah berkata demikian itu. Ya, itu sangat penting. Keluarga pun juga tidak boleh memakainya kekuatannya Tuhan. Sekalipun mereka sudah tahu Yesus Kristus bisa berkuasa demikian, namun mereka tidak memakainya tentang itu. Dan pada saat memuliakan nama Tuhan, ibu baru membolehkan tentang ini. Sebenarnya situasinya kita harus memahaminya demikian itu. Kalau begitu aplikasinya, pertama, memohon hanya kepada Yesus dan tetap percaya kekuatannya. Ya. Kedua, taat dan melakukan sesuai dengan perkataan Tuhan sekalipun aneh dan tidak bisa memahami. Ketiga, jelaskan tanda-tanda orang percaya dengan tanda-tanda dari Yesus. Dan semuanya ini hanya memakainya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemegahan atau kebanggaannya untuk sendiri. PR praktiknya demikian itu. Percaya akan Yesus membenarkan orang-orang yang tidak benar sampai seperti membuat anggur dari air tawar. Ya, air dan anggurnya ini sangat berbeda. Namun Yesus bisa
menjadikan anggur dari air tawar. Sehingga orang tidak benar, orang jahat pun bisa membenarkan. Karena Yesus Kristus sudah berkuasa. Dan memberitakan Injil kepada orang-orang belum mengenal Allah. Supaya mereka pun juga taat dan melakukan sesuai dengan perintah Yesus. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati.